akan lakukan penegakan hukum yang tegas. Ya, saya ulangi, siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan yang keras, preventive strike. Jadi penegakan hukum akan saya dahului dengan pencegahan keras. Kita ketahui bersama bahwa Jakarta saat ini belum aman. Melapis. Hati-hati ngomongnya. Jangan dikira jangan ini ya, jangan di ini situasi panas. Anda jangan ngomong-ngomong. Man. Ya. Tahu kan saya? Ya. Tahu kan saya? Tahu kan saya? Mundur. Tahu nggak? Ya karena saya diskusi baik-baik. Dari tadi saya tidak sebut agama apapun juga. Kalau Anda menyebut-nyebut jangan atasnamakan agama, saya memang orang Islam. Saya membawa nama Islam. Kalau Anda nyebut begitu mengatasnamakan agama, saya bisa lebih dari Anda. Saya mau bicara di forum fikih apa? Kan nggak mau kayak gini. Berarti saya diintimidasi dong hak saya. Nggak boleh. Hak Pak Moderator, biarkan saya bicara. Saya hormat Pak Munarman. Saya tidak punya maksud menyebut Pak Munarman. Nah, ini situasinya begitu. Kita bicara baik. Anda bicara konteks. Jangan di luar Anda konteks. apa sekarang? Biarkan Pejabat negeri ini yang menyatakan dia lebih Pancasilais, Anda tidak Pancasilais, gitu kan ya? Padahal dia yang tidak Pancasilais. Saya maaf saja ini, seorang jenderal yang gagahnya kan ya, siapa yang melanggar undang-undang berhadapan dengan saya? Sementara dia melanggar undang-undang. Ini saya melihat ya, para penegak hukum ini ya merasa dirinya benar sendiri saja gitu. Ya maaf ini, ya saya mungkin konsekuensinya saya mungkin juga bisa ditahan kayak Habib Rizik juga saya. Ya, tapi bagi saya ya yang saya anggap benar ya harus saya sampaikan, jangan bermain-main dengan keadilan dan jangan sekali-kali mempermain-mainkan itu ya. Anda boleh sukses di dunia ini ya, tetapi ingat ya, Anda akan seret di depan pengadilan Tuhan, pengadilan yang hak, di mana mulut Anda akan terkunci. Pengacara kesulitan menemui Munarman. Jelas ini adalah pelanggaran HAM, saudara. Gimana ceritanya? Ada pengacara kesulitan mendatangi kliennya yang notabene masih terduga bukan teroris, saudara. Aduh. Dan yang paling lucunya lagi nih, setelah pakai penutup mata, Pak Ustadz Haji Munarman tidak dikasih masker, saudara. Selasa 27 April 2021, petugas dari Densus 88 menangkap Munarman, ex-sekjen FPI. Ada persoalan yang menyangkut apakah prosedur penangkapan sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun lebih jauh dari itu, publik pun berspekulasi mengaitkan upaya penangkapan ini dengan usaha dari rejim untuk menyudutkan FPI sebagai organisasi terorisme. PA 212 mengatakan upaya untuk tutupi kasus penembakan Jenderal TNI di Papua. Itu kan? Kemudian apakah politik gigi hangus ini hanya akan berhenti diberlakukan kepada HTI dan FPI atau akan merembet ke PKS? Kan kita nggak tahu. Selanjutnya akan sampai pula menerjang MUI atau gerakan-gerakan Islam lainnya, saudara. Nah, walau bisawab, kita tidak tahu, hanya bisa menganalisa. Semoga Allah menjaga dan melindungi Haji Munarman sekeluarga dari segala makar jahat musuh dan memberi kemenangan dan ketenangan serta kesenangan kepada Haji Munarman keluarga di dunia dan akhirat. MUI harap hukum adil ditegakkan usai Habib Rizik ditahan polisi. Jakarta, pemimpin FPI Habib Rizik Syihab telah resmi ditahan Polda Metro Jaya usai menjadi tersangka penghasutan dari kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berharap penegakan hukum di Indonesia ditegakkan secara adil. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengapresiasi Habib Rizik yang datang ke Polda Metro
Usai ditetapkan tersangka, dia meminta 5 tersangka lain untuk melakukan hal serupa, yakni menyerahkan diri ke polisi. Tapi saya benar-benar berharap hukum benar-benar ditegakkan secara adil. Tidak ada diskriminasi dan tidak ada pengecualian, kata Anwar Abbas kepada wartawan. Kemudian Anwar Abbas menyinggung terkait sejumlah kerumunan yang terjadi selama Pilkada serentak 2020 berlangsung hingga ribuan petugas KPPS diketahui reaktif COVID-19. Dia meminta agar penegak hukum juga mengusut hal tersebut. Kalau kita betul negara hukum, maka kita harus berani membandingkan antara korban COVID yang timbulkan akibat dari acara Habib Rizik Syihab dengan acara dari Pilkada, ujarnya. Sebagai anak bangsa, Anwar Abbas mengaku rindu akan negeri yang benar-benar mampu menegakkan keadilan. Dia menyebut tak hanya ingin Indonesia menjadi negara yang maju, tapi rakyatnya juga harus hidup aman, tentram, dan damai. Kita tidak hanya ingin menjadi negeri yang maju, tapi kita juga ingin rakyatnya hidup dengan aman, tentram, damai, dan bahagia, karena hukum dan keadilan benar-benar tegak dengan sebaik-baiknya, katanya. Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam, Habib Rizik ditahan Polda Metro Jaya. Habib Rizik keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan diborgol menggunakan kabel tis dan menggunakan baju tahanan berwarna orange. Polisi mengatakan langsung melakukan penahanan kepada pimpinan Ormas Front Pembela Islam itu Habib Rizik akan ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Kasus ini bermula ketika Habib Rizik Syihab pulang ke tanah air pada 10 November 2020 lalu sepulang dari Arab Saudi. Habib Rizik menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Kegiatan itu menimbulkan kerumunan dengan jumlah massa yang masif. Massa sampai menutup jalan KS Tubun, Jakarta Pusat pada saat itu. Jangan dikira jangan ini ya, jangan di ini sudah kemana? Anda jangan ngomong. Aman. Tahu saya. Tahu saya. Tahu nggak? Ya karena saya diskusi baik-baik. Dari tadi saya tidak sebut agama apapun juga. Kalau Anda menyebut-nyebut jangan atas namakan agama, saya memang orang Islam. Saya membawa nama Islam. Kalau Anda nyebut begitu atas namakan agama, saya bisa lebih dari Anda. Saya bicara di forum ya boleh. Kan nggak mau kayak gini. Mereka diintimidasi dong saya. Nggak boleh. Hak Pak Moderator, biarkan saya bicara. Saya hormat Pak Munarman. Saya tidak punya maksud Pak Munarman. Ini situasinya begitu. Anda kita bicara baik. Saya bicara konteks. Jangan di luar konteks. Pengacara kesulitan menemui Munarman. Jelas ini adalah pelanggaran HAM, saudara. Gimana ceritanya? Ada pengacara kesulitan mendatangi kliennya yang notabene masih terduga, bukan teroris, saudara. Aduh. Dan yang paling lucunya lagi nih, setelah pakai penutup mata, Pak Ustadz Haji Munarman tidak dikasih masker, saudara. Selasa 27 April 2021, petugas dari Densus 88 menangkap Munarman, ex-sekjen FPI. Ada persoalan yang menyangkut apakah prosedur penangkapan sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun lebih jauh dari itu, publik pun berspekulasi mengaitkan upaya penangkapan ini dengan usaha dari rejim untuk menyudutkan FPI sebagai organisasi terorisme. PA212 mengatakan upaya untuk tutupi kasus penembakan Jenderal TNI di Papua. Itu kan? Kemudian apakah politik gigi hangus ini hanya akan berhenti diberlakukan kepada HTI dan FPI atau akan merembet ke PKS? Kan kita nggak tahu. Selanjutnya akan sampai pula menerjang MUI atau gerakan-gerakan Islam lainnya, saudara. Nah, walau bisawab, kita tidak tahu, hanya bisa menganalisa. Semoga Allah menjaga dan melindungi Haji Munarman sekeluarga dari segala makar jahat musuh dan memberi kemenangan dan ketenangan serta kesenangan kepada Haji Munarman sekeluarga di dunia dan akhirat. Kemudian Anwar Abbas menyinggung terkait sejumlah kerumunan yang terjadi selama Pilkada serentak 2020 berlangsung hingga ribuan petugas KPPS diketahui reaktif COVID-19. Dia meminta agar penegak hukum juga mengusut hal tersebut.
Kalau kita betul negara hukum, maka kita harus berani membandingkan antara korban COVID yang timbulkan akibat dari acara Habib Rizik Syihab dengan acara dari pilkada.